Apakah suara saya kedengaran? Jelas. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di acara Sabila sekaligus Maulid Nabi, sekaligus dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita selalu meniru teladannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin. Baiklah, selawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari gelap gulita menuju terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sekarang Masya Allah, yang bahkan dulu pernah ada cerita yang bahkan Nabi Musa aja ketika ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, pernah ada cerita demikian, yang insya Allah semoga dengan berbanyak salawat serta salam kita mendapatkan syafaatnya dari segala amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang kalam, marilah kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Nonis. Kepada Nonis dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tilawah kali ini, insya Allah saya akan bawakan surah Ali Imran ayat 161 sampai 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang yang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga yang membacakan dan mendengarkan tilawah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin amin rabbil alamin. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Salimah PSLN Taiwan. Dipersilahkan waktu dan tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Hawa? Dengar, Mbak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Berkat limpahan karunia kasih sayang Allah, kita masih diberikan banyak sekali nikmat pada hari ini. Nikmat iman Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan gitu ya, yang tidak bisa kita ukur dengan apapun, tidak bisa kita balas dengan apapun gitu ya, pemberian Allah kepada kita. Semoga kita adalah makhluk Allah yang pandai bersyukur, sehingga kita tidak menjadi makhluk yang kufur. Kemudian salat beriring salam senantiasa tercurah limpah ke Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada tabi-tabiin, dan pada orang-orang yang meneruskan risalah perjuangan dakwah Rasulullah dimanapun berada. Yang kami hormati, yang kami sayangi, Ibu Rekian, jazakillah khair, Ibu sudah mau membersamai kami, bersedia membersamai kami pada malam hari ini. Sabila spesial ya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana pada tahun ini ya kita memperingatinya pada 12 Rabiul Awal ya, 1445 Hijriah. Kemudian kepada ibu-ibu dan mbak-mbak yang senantiasa setia ya, sahabat Sabila, Masya Allah ini barakallah, malam ini kita insya Allah akan mendapatkan materi gitu ya, mendapatkan taujih, tazkirah gitu ya, tentang teladan kita semua gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya sekadar perayaan gitu ya. Bukan hanya perayaan yang kita rayakan setiap tahun, tapi sejatinya pasti memiliki hikmah gitu ya, yang bisa kita ambil gitu, sebagai umatnya Rasulullah. Nah, di antara hikmah-hikmah peringatan Maulid Nabi ya, salah satunya adalah menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai teladan dalam kehidupan kita. Jadi ketika Allah menganugerahkan hadirnya Nabi kepada kita, itu adalah anugerah terindah sebenarnya gitu ya. Sehingga kita punya teladan yang luar biasa. Jadi tidak lagi meneladani orang-orang gitu ya, yang tidak jelas gitu ya, tidak jelas akhlaknya gitu ya, bahkan mungkin buruk gitu ya. Tapi kita punya Rasulullah gitu. Kita punya Rasulullah yang dari bangun tidur hingga tidur lagi, segala hal yang beliau lakukan itu adalah akhlak yang baik pastinya, yang bisa kita tiru. Maka dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Masya Allah ya. Jadi pada malam hari ini Salimah dia mengangkat tema gitu ya, bagaimana menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan untuk pribadi, untuk keluarga, dan juga masyarakat. Mudah-mudahan gitu ya, kita semua bisa mengambil banyak pelajaran gitu ya dari hadirnya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita ya. Dan selalu mensyukuri gitu ya, mengingat kembali bahwa pegangan hidup kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah.
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa mengambil banyak hikmah nanti ya di materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rekian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Mbak Sufi yang telah memberikan kata sambutan. Baiklah, masuklah kita ke acara inti yang ditunggu-tunggu, yaitu materi dari Ustazah Rakian. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan CV singkat beliau. Nama beliau Rakian Regasari Mardi Putri, tinggal di Mutiara Jingga, Kota Malang. Istri dari dan ibu 4 anak, dosen Filkom UB, Masya Allah Tabarakallah, dan ketua Muslimah at Work, Masya Allah Tabarakallah. Lama tak berjumpa Bu Rekian, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Rekian. Baiklah, Masya Allah Tabarakallah. Kangen Bu, aduh Masya Allah. Kayak jadi apa namanya ya? Dunia apa tuh? Baiklah, Masya Allah, tabarakallah. Masuklah kita, baiklah langsung saja kita dengarkan materi dari Ustazah Rekian. Kepada Ustazah dipersilahkan waktu dan tempat. Ya, baik. Jazakallah khair Mbak Hawa dan juga tadi Bu Sofia yang sudah mengantarkan dengan sangat mendalam tentang bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dalam suasana di Rabiul Awal gitu ya. Rabiul Awal di mana tanggal 12 kemarin adalah hari lahirnya beliau, manusia luar biasa yang kemudian Allah turunkan sebagai rahmat yang luar biasa. Tadi juga sudah disampaikan sama Mbak Sufi, bagi kita semua begitu ya. Dan kalau bulan Rabiul Awal itu kan bulan kalau di sana itu awalnya mungkin kayak musim semi begitu ya. Jadi awalnya tumbuh pucuk-pucuk bunga dan sebagainya. Jadi memang di bulan yang juga bagus, di bulan yang indah, insya Allah juga lahir di tempat yang sangat mulia. Maksud saya karena di dekat Ka'bah gitu ya. Dan insya Allah kita di sini sebagai hambanya dalam rangka juga sekaligus untuk berusaha agar seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi bahwasannya di sana Allah berfirman, sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapatkan petunjuk gitu. Dan tentu di forum ini sekaligus di momen untuk mengingat sosok yang kita cintai ini, kita berusaha agar kita menjadi orang yang kemudian dikatakan oleh Allah sebagai orang yang mendapat petunjuk. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang sesat begitu ya. Insya Allah semoga bermajelis pun adalah hal-hal yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bermajelis Al-Quran, bermajelis dalam rangka untuk kita belajar Islam dan sebagainya. Dan semoga dengan itu pun ketika kita melaksanakan ini, itu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW, sekaligus cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah bersabda dalam hadisnya bahwasannya barang siapa yang paling berhak bersamaku di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi di momen ini pula
kita juga banyak-banyak bersolawat, mungkin tiap hari ya kalau banyak-banyak bersolawat, tetapi salah satunya di momen-momen kelahiran Rasulullah ini, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, kita bukan terkait dengan perayaannya dan sebagainya, tapi bagaimana ini adalah sebuah momen istimewa untuk menghentakkan pikiran kita, untuk memasukkan ke dalam hati kita bahwasannya kita ini loh sudah dikasih teladan, tadi yang disampaikan, yang kemudian bagaimana kemudian kita bisa mengikutinya gitu ya. Terus kemudian sudah seberapa sih saya ittiba kepada Rasulullah, saya mengikuti Rasulullah gitu ya. Itu yang diamanahkan kepada saya untuk dibahas pada malam hari ini ya, atau gimana judulnya lebih tepatnya, Rasulullah adalah atau Nabi Muhammad adalah teladan terbaik gitu ya bagi pribadi, keluarga dan masyarakat. Baik, alhamdulillah. Ini saya sampai jam berapa ya Mbak Hawa? Sampai jam sampai jam 21.30. Oh ya, 9.30 ya. Alhamdulillah, semoga cukup. Nanti tolong diingatkan ya. Ya baik. Jadi insya Allah saya ingin mengawali dengan sesuatu yang bahwasannya ini salah satu dari yang akan kita ikuti, akan kita contoh gitu ya dari Rasulullah, bahwasanya saat ini barangkali di antara mbak-mbak semua, ibu-ibu semua, ada yang sedang merasa sedih, ada yang sedang merasa overthinking, ada yang sedang merasa insecure, ada yang barangkali merasa tidak disayang oleh orang-orang sekitar kita, ada yang barangkali merasa diremehkan oleh teman-teman kita, atau bahkan ada yang merasa banyak dosa, atau merasa sangat lelah gitu. Sehingga kita merasa juga tidak punya kemampuan, kita merasa rendah diri dan lain sebagainya. Maka ketahuilah bahwa sungguh kasih sayang Rasulullah itu tidak terbatas. Yang terbatas itu kasih sayang manusia. Yang terbatas itu adalah pengetahuan manusia. Yang terbatas itu adalah sopan santun manusia. Yang terbatas itu adalah bagaimana manusia memperlakukan manusia yang lain. Tapi kasih sayang Rasulullah tidak terbatas. Cahayanya tidak terbatas. Dan syafaatnya pun insya Allah tidak terbatas. Jadi ketika kita merasa rendah diri, kita masih kadang-kadang kan pasti ya, dan memang itu harus ada pada diri kita, rasa khauf gitu. Ya Allah, bisa nggak ya aku yang cuman segini, aku yang siapalah aku begitu, itu nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tetapi itu harus diiringi dengan roja kita, bahwasannya tentunya khauf dan roja ini kepada Allah begitu yang terutama, yang utamanya, tapi kemudian ini bisa kita turunkan gitu, bahwasanya Rasulullah syafaatnya tidak terbatas, dan syafaat yang tidak terbatas ini juga dari mana? Dari Allah gitu ya. Jadi itu yang sebagai awal gitu ya. Kenapa kemudian kasih sayang Rasulullah tidak terbatas, cahayanya tidak terbatas, syafaatnya tidak terbatas. Jadi dengan begitu hati kita tidak akan sempit begitu loh, karena kita tahu ada Rasulullah dan di atas itu ada Allah yang punya kasih sayang yang tidak terbatas. Kenapa ya? Karena tadi kasih sayang, cahaya dan syafaatnya Allah itu adalah dari rahmat Allah yang tidak terbatas. Gitu. Jadi kenapa itu tadi Rasulullah memiliki kasih sayang, cahaya dan juga syafaat yang tidak terbatas, karena rahmat Allah juga tidak terbatas. Sebagaimana Allah berfirman, ini ayat yang sangat sering saya baca ketika berbicara di momen-momen Maulid Nabi gitu ya, di surat Al-Anbiya ayat 107, sangat pendek, sangat mudah untuk dihafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi, dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk kamu Muhammad maksudnya ya, melainkan untuk apa? Untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kita jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah, dari kasih sayang Nabi Muhammad juga, dan jangan minder dari syafaatnya beliau begitu ya. Karena itu jadi tidak perlu minder begitu loh dengan manusia.
ya kita sudah paham itu, bahwasanya kita tidak perlu minder dengan manusia karena kita punya Allah. Dan selain punya Allah, kita juga punya Rasulullah. Dan insya Allah kasih sayang Nabi Muhammad, kemudian syafaatnya akan membawa kita kepada ridho Allah. Karena kasih sayang beliau adalah perwujudan dari kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Karena kita memang sedang membahas Rasulullah sebagai teladan, saya akan mengawali meng-highlight gitu ya, atau menggarisbawahi betapa pentingnya kelahiran Rasulullah SAW. Jadi itu adalah peristiwa yang sangat penting kelahirannya. Penting tidak hanya bagi masyarakat di sekitarnya gitu. Kalau manusia kan biasanya pentingnya ya bagi masyarakat di sekitarnya saja. Gitu. Bahkan juga dikatakan bagi umatnya yang setelahnya gitu ya, umatnya yang sampai akhir zaman, bahkan juga bagi kaum yang ratusan tahun sebelumnya atau bahkan ribuan tahun sebelumnya. Jadi rahmatnya luar biasa gitu ya. Bukan hanya bagi yang sekarang di sekitarnya, tapi juga bagi yang nanti maupun bagi yang sebelumnya gitu. Bukan hanya present tapi juga past, juga future gitu ya, luar biasa. Jadi dan ini sudah dikabarkan atau dibahas pada ratusan generasi bahkan ribuan sebelumnya, dan itu valid karena dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, karena kita sudah meyakini sepenuhnya bahwasanya Al-Quran ini adalah sesuatu yang firman benar adalah merupakan firman Allah gitu ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 129, di sana itu Nabi Ibrahim, Nabi yang mendapatkan, yang memiliki gelar Khalilullah gitu ya, Khalilullah atau kekasih Allah. Kemudian juga Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail ini juga punya gelar Zabihullah gitu, jadi yang dikorbankan. Ini sama-sama adalah para nabi yang sangat mulia. Itu bahkan orang-orang mulia ini kemudian beliau-beliau berdoa gitu ya, berdoa kepada Allah. Doanya seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka. Ini di tengah mereka itu dalam konteksnya, kalau Mbak baca di ayat sebelumnya ya, sekitar mulai 125 ketika Allah mengatakan Ka'bah, kalau kita mungkin Ka'bah itu yang bangun siapa gitu ya, kita mungkin akan jawab Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya kalau di ayat 125, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Artinya yang membangun siapa? Allah gitu. Kami di sini dalam hal itu Allah. Kemudian dan seterusnya di ayat 127, kemudian jadi itu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang mendirikan pondasi ya dari Ka'bah untuk memperbaiki, karena di ayat 126-nya Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk kemudian mohon maaf, di ayat yang sama ya 125, Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, dan orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud begitu. Nah kemudian diceritakan di situ Nabi Ibrahim berdoa sampai di 127, kemudian mendirikan pondasi. Jadi ada 3 doa di sini, di 126, 127, 128, kemudian salah satu doanya di 129 adalah itu di tengah-tengah mereka. Artinya tengah-tengah mereka ini adalah di tengah-tengah kaum yang di sekitar Mekah ini gitu. Jadi berdoa agar di tempat yang mulia itu kemudian ada seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan apa? Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan jiwa mereka. Jadi ini termasuk adalah kemudian tugas-tugas Rasulullah begitu ya. Kita tahu tugas utamanya adalah memperbaiki akhlak gitu ya, sebagai contoh akhlak yang baik, dan kemudian ini adalah yang lain-lainnya termasuk mensucikan jiwa mereka. Jadi betapa pentingnya gitu. Dan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu 30 generasi sebelum Rasulullah lahir. Artinya kalau satu generasi saja misalkan 60 tahun, 30 generasi berarti 30 kali 60 gitu ya, 1800 tahun sebelumnya. Itu sudah dimohonkan doanya. Kemudian dilanjutkan di
nabi yang terakhir sebelum Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Isa, sekitar 600 tahun sebelum kelahiran beliau, bahkan itu sudah dikabarkan. Jadi di surat yang insya Allah mbak-mbak semua juga banyak yang hafal, di surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 6. Surat As-Saff itu surat di juz 28 ya, ayat 6, yang di situ dikatakan, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum. Ini sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah, gitu ya. Yang membenarkan musaddiq gitu ya, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Kemudian kalimat selanjutnya adalah wa mubasysyiram bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Jadi bahwasannya kemudian dia adalah Rasul yang diutus, beliau Rasul yang diutus, kemudian beliau mengatakan dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad, dan seterusnya di ayat itu. Artinya, dan Nabi Isa itu juga salah satu Nabi yang sangat istimewa, kelahirannya istimewa, ibunya istimewa, begitu ya, salah satu di antara 4 wanita luar biasa yang saya rasa kita wanita jauh untuk menjangkau beliau-beliau ya, bersama Ibunda Khadijah, Asiyah gitu ya, dan Fatimah. Jadi luar biasa, dan juga diberikan mukjizat yang juga istimewa begitu. Nah, beliau Nabi yang mulia seperti itu, kemudian beliau memberikan kabar gembira, artinya beliau berbahagia, gembira dengan kehadiran Rasulullah. Nah, lalu siapa kita kalau misalkan kita tidak bergembira dengan kehadiran Rasulullah? Itu dulu gitu ya yang ingin saya sampaikan. Termasuk di surat Ali Imran, sebenarnya banyak gitu ya ayat-ayat yang terkait dengan ini. Surat Ali Imran di ayat 164, nanti sekitar ayat-ayat itu juga itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan Rasulullah, dan kenapa kemudian, untuk apa begitu ya beliau diutus oleh Allah di muka bumi ini. Di ayat 164, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka. Hampir mirip kan ya dengan yang tadi, menyucikan jiwa, membacakan ayat, artinya memberikan ilmu, kemudian menyucikan, terus kemudian juga memberikan hikmah, meskipun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Jadi, mohon maaf, sebentar ya. Ya, jadi itulah pentingnya kelahirannya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke bagaimana kita meneladaninya, kita harus tahu dulu apa hikmah kemudian kelahiran Rasulullah, atau kemudian diturunkannya Rasulullah ini, atau ditunjuknya atau dipilihnya begitu ya Rasulullah ini sebagai Rasul oleh Allah, dan yang jelas itu dimulai dari kelahirannya. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, bahwasannya Rasulullah ini diutus, hikmahnya itu adalah sebagai apa? Jelas sebagai rahmat. Sekali lagi, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Jadi membawa rahmat bagi lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi ini membawa misi yang sedikit berbeda. Misinya sama sebenarnya, jadi sama dengan nabi lain, ada rahmat, ada dakwah, ada risalah, ada ibadah, ada akhlak, itu sama yang dibawa nabi-nabi sebelumnya. Tetapi kalau nabi-nabi sebelumnya kita tahu dalam wilayah dan waktu yang terbatas. Bahkan ada beberapa nabi yang itu dalam satu masa gitu ya. Nabi Ibrahim, Ismail kan sempat berada dalam satu masa, dan itu satu masa juga dengan Nabi Nabi Lut gitu ya, di tempat yang berbeda gitu. Jadi mereka semua ditugaskan di tempat yang berbeda-beda. Tetapi kalau Rasulullah ini diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia, dan ini diperjelas lagi di surat Saba. Surat Saba itu surat ke-34, jadi kita agak sedikit
banyak mengkaji ayat-ayat Al-Quran begitu ya, karena nanti akan sangat terkait bagaimana kita meneladaninya dengan Al-Quran ini. Jadi surat ke-34 di ayat yang ke-28, di ayat 28 ini disampaikan wa ma arsalnaka illa kafah gitu ya, illa kafatil linnas. Jadi ketika dikatakan dan kami tidak mengutus engkau, sama mirip redaksinya dengan di Al-Anbiya 107, Muhammad, melainkan ada penafian ya, jadi illa gitu ya, melainkan kepada maksudnya wama gitu ya, tidak, istilahnya Rasulullah diutus itu tidak ada yang lain gitu ya, kecuali untuk illa kafah linnas. Jadi kalaupun dikatakan linnas saja begitu ya kepada manusia, itu sudah untuk seluruh manusia, tetapi ini dipertegas dengan kafah gitu, dengan keseluruhan manusia. Betapa di sini kita belajar bahasa Al-Quran itu sekali lagi memang sangat luar biasa gitu ya. Nah, kemudian rahmat ini sebenarnya pengertiannya apa gitu. Rahmat ini kalau di dalam ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah di sini, jadi ketika dikatakan Rasulullah itu sebagai rahmat untuk seluruh manusia dan rahmatan lil alamin untuk seluruh alam, artinya tidak hanya untuk manusia saja. Yang pertama adalah sebagai solusi, gitu ya, sebagai solusi atas setiap permasalahan kehidupan yang dialami. Jadi ini kita bisa tadaburi di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ini sebenarnya ayat yang familiar, yang ketika berkata bahwasanya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan begitu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya tempat kembali. Nah, di sini dikatakan bahwasannya kemudian kabar gembira itu disampaikan kepada mereka, dan mereka itulah yang mendapat ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Jadi rahmat ini adalah yang pertama tadi yang dijelaskan di 2 ayat sebelumnya. Jadi ketika nanti kita mendapatkan masalah, apapun permasalahan kita di dunia ini, maka ada rahmat Allah, yang artinya itu adalah solusi gitu. Nah, solusi ini kita dapatkan dari mana gitu ya. Jadi solusi ini akan kita dapatkan atau kita peroleh dengan cara kemudian kita mengamalkan Al-Quran gitu ya, sehingga nanti ada banyak pembahasan di Al-Quran itu sendiri. Jadi lewat Al-Quran solusi yang diberikan sebagai rahmat itu tadi. Jadi yakinlah bahwasanya persoalan kehidupan apapun yang kita alami, asal kita, jadi syaratnya apa? Kita ittiba sama Rasulullah, kita mengikutinya, kita meneladaninya. Jadi apapun asal kita meneladaninya, maka itu akan ada solusinya. Dan itu lewat apa Allah menjelaskan itu atau mengabarkan atau menyampaikan itu, caranya itu disampaikan lewat mana? Lewat Al-Quran. Bukankah di Al-Quran itu sudah jelas semua permasalahan itu dibahas begitu ya? Mungkin kalau diminta menjelaskan satu persatu, saya bukan kafaahnya di sana begitu ya, tetapi dari mulai di dalam kandungan begitu ya, di dalam kandungan itu pun bagaimana sih kita menyikapi seorang ibu gitu ya, menyikapi bayi yang ada di dalam kandungan ketika mengandung itu seperti apa sih, di surat Al-A'raf ayat sekitar 189, 87, 89 sekitar situ. Kemudian perkembangan janinnya seperti apa juga ada di surat Al-Hajj ayat 5, dan juga ada hadis yang menjelaskan itu, dan juga di Al-A'raf juga ada gitu ya. Nah, kemudian lahir, dari mulai lahir ini bagaimana bayi ini diapakan, sudah ada solusinya gitu ya. Diberikan ASI sampai 2 tahun itu di surat Al-Baqarah ayat 233 dan seterusnya. Mulai kemudian berkembang, mereka belajar supaya paham begitu ya, di surat At-Taubah juga sudah dijelaskan. Kemudian apa istilahnya, ketika kemudian berkembang semakin besar,
semakin dewasa ada penekanan tentang keimanan di surat Luqman, kurang apalagi begitu ya, tentang bagaimana mengatasi itu. Terus kemudian juga supaya ilmu dan imannya kuat begitu. Demikian juga di beberapa ayat yang lain. Bagaimana bergaul dengan, kalau kita nanti bermasyarakat gitu kan pasti nanti ada masalah, ada aja gitu ya, masalah dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar. Tapi kemudian Allah juga sudah menjelaskan bagaimana harusnya kita bersikap gitu di surat Al-Hujurat ayat 13 dan sebagainya yang mengatur tentang ghibah dan sebagainya, atau di surat Al-Humazah juga ada banyak sekali ayat-ayat tentang itu. Kemudian bahkan ketika manusia diberikan fitrah untuk kemudian tertarik kepada lawan jenis, itu juga sudah ada solusinya. Kalau kamu tertarik dengan lawan jenis seperti apa begitu ya. Jadi ada kemudian bagaimana dengan pasangan gitu ya, dari mulai di surat Ar-Rum ya, yang biasanya ada di undangan-undangan nikah itu tentang pernikahan dan lain sebagainya. Bahkan tentang itu, tentang laki-laki dan perempuan. Ketika misalkan dalam rumah tangga ini ada cekcok, oh kamu harusnya ngurus itu, kamu harusnya ngurus itu gitu antara suami dan istri. Tapi ini sudah ada solusinya begitu. Bahkan tadi dikatakan ketika ditimpa sedikit ketakutan, kita pasti kadang-kadang takut, kadang-kadang khawatir. Kita istilahnya ada banyak masalah, itu juga ada tadi caranya. Itu sudah di dalam surat Al-Baqarah tadi, atau di dalam surat Al-Baqarah akhir-akhir ya, 284 sampai 286 sampai akhir, yang sering kita baca gitu ya, dari mulai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat dan seterusnya. Itu sudah dijelaskan gitu loh, ketika kita mendapatkan masalah-masalah ini bagaimana, tentang nafkah, gimana caranya menafkahi, itu sudah dijelaskan. Tentang bahwasanya nanti di dalam pekerjaan kita, aktivitas pekerjaan kita itu ada persaingan, akan ada yang lain-lain dan sebagainya. Ketika kita berdagang, itu ada kemungkinan begini, dan begini, itu sudah ada semua penjelasan. Bahkan ketika seorang suami ya, ketika ada permasalahan istri nih, istrinya agak susah begitu ya, misalkan diatur, itu juga ada. Ketika kita sedang diuji dengan sakit gitu ya, ada surat apa ya, yang kisah tentang Nabi Ayub itu, Al-Anbiya mestinya ya, Al-Anbiya, silakan dicek sendiri ya, di ayat berapa, mungkin 80-an, sekitar 80-an begitu. Nah di situ istilahnya, bahwasanya itu semuanya sudah lengkap gitu. Kalau sakit itu kita harus bagaimana. Bahkan ketika kita punya masalah, bahwasanya saya sudah sekian tahun menikah, tapi saya pengen sekali punya keturunan, pengen sekali punya anak, tapi Allah belum karuniakan. Itu seperti apa yang harus kita lakukan, itu juga sudah ada contohnya dengan Nabi Zakaria gitu ya, doanya Nabi Zakaria yang boleh dibilang sudah lanjut usia, kayak tidak mungkin dan lain sebagainya, dan seterusnya. Bagaimana memuliakan orang tua, bagaimana ketika kita punya masalah dengan orang tua, bagaimana dengan anak dan lain sebagainya, sampai kita meninggal, sampai di alam berikutnya gitu, sampai di alam berikutnya, sampai kemudian pada akhirnya kita sampai di surga dan neraka. Itu semuanya sudah ada dan itu sudah lengkap di situ. Jadi kemudian selain itu juga ada hadis yang memberikan penjelasan gitu terhadap semua hal itu gitu ya, terhadap misalkan ada yang kurang jelas, bagaimana sih kalau kita ada masalah dengan tetangga, sebenarnya dengan tetangga itu harus bagaimana. Semuanya sudah dikasih rumusnya sama Allah. Kalau kamu ingin diluaskan rizkinya gitu ya, misalkan itu harus seperti apa, misalkan apa yang kira-kira dihafal, yang kalau yang tentang rizki itu ada di surat At-Tolak ya, mungkin di surat At-Tolak. Sebentar, saya ngerpek dulu. Saya lihat dulu, tidak begitu yakin ya. Baik. Jadi kalau di situ ini ya, di akhir-akhir ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi kalau kita ada permasalahan yang ruwet, kemudian kita nggak tahu gimana menyelesaikannya, jalan keluarnya sudah ada. Gimana? Bertakwa. Lalu bertakwa itu caranya bagaimana? Nanti akan sudah dijelaskan di ayat-ayat yang lain kan, bagaimana bertakwa. Dari mulai Al-Baqarah di awal itu sudah dijelaskan bagaimana caranya bertakwa. Kemudian
ternyata selain bertakwa itu masih ada sambungannya di ayat ketiga, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi tadi ketika pengen dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu juga itu kuncinya sama bertakwa. Kemudian wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh gitu. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kalau kita merasa kekurangan, ya itu solusinya bertakwa. Nah, nanti di dalam Al-Quran di beberapa surat itu akan ada konteksnya gitu. Bagaimana kemudian takwa kita yang seperti apa begitu. Tapi secara umum mungkin sudah mengenal yang 5M gitu ya, yang mu'ahadah, maksudnya mengingat perjanjian dengan Allah, kemudian mujahadah, melaksanakan semuanya dengan sungguh-sungguh, kemudian muhasabah, muhasabah, introspeksi diri gitu ya, dan seterusnya. Itu secara umum untuk bertakwa itu seperti itu. Tetapi kita tahu nanti di ayat awal Al-Baqarah atau nanti terkait dengan puasa, ada juga tentang bagaimana bertakwa itu dan lain sebagainya. Secara umum kita sudah tahu, sejak SD kita sudah diajarkan bertakwa adalah melaksanakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Jadi sebenarnya kalau dirangkum bagaimana meneladani Rasulullah, ya itu udah gitu, itu udah semuanya begitu ya. Nah, kemudian jadi ayat-ayat itu menjadikan kalau kemudian bagaimana kita meneladani Rasulullah secara pribadi, yaitu maka kita pelajari Al-Quran, kita pahami, jadi kita tidak sekedar membaca, kita pahami, lalu kemudian kita amalkan. Masalahnya adalah kita pengen gitu loh, kemudian mendapatkan seperti Rasulullah, mendapatkan rahmat dari Rasulullah kasih sayang, tapi kita tidak melaksanakannya gitu ya. Jadi penjelasannya semuanya itu sudah jelas, bahkan termasuk ketika kita merasa iman kita kok kadang naik, kadang turun, itu gimana ya caranya, itu juga sudah dijelaskan. Jadi semuanya sudah ada di sana. Nah, jadi kita tinggal melaksanakannya, mengikuti secara pribadi, kemudian juga bagaimana dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Itu kita sudah mengikuti Rasulullah atau belum? Begitu. Dari mulai bangun, apa yang dilakukan Rasulullah ketika bangun? Gitu. Jadi dari mulai bangunnya miring dulu, duduk sejenak, begitu ya, kemudian membaca doa dan seterusnya. Setiap yang dilakukan itu kita sudah ikuti atau belum? Yang kedua, tentang rahmat itu tadi, jadi rahmat itu mengandung arti aspek yang harus kita teladani lagi. Rahmat itu adalah selain tadi yang pertama solusi ya, jadi adalah aspek hubungan dengan sesama makhluk. Jadi ada hablum minanas, bahkan bukan hanya hablum minanas, dengan lingkungan, hablum minal hayawan juga, ke hewan dan lain sebagainya. Itu juga ditekankan. Jadinya artinya kalau kita ingin mengikuti Rasulullah secara pribadi, ya bagaimana kemudian kita bisa mengimplementasikan kasih sayang atau hubungan Rasulullah dengan sesama makhluk, sebagaimana kalau tadi di surat Al-Baqarah ayat 159 ini saya juga termasuk salah satu surat yang saya suka sekali begitu ya membacanya. Ya semuanya suka sih, tapi mana ya, Al-Baqarah ayat 100 tadi ada 164. Oh maaf, Ali Imran, maaf. Ali Imran tadi yang di atasnya ayat 164 tadi kan berarti sebelumnya ada, nah ya 159 begitu ya. Maka berkat rahmat Allah, ini lagi-lagi kata-katanya adalah rahmat. Engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini merekanya siapa? Ini bahkan kepada orang-orang yang memusuhi kita, baik dari keluarga maupun orang-orang kafir. Itu kita dianjurkan seperti itu, selemah lembut itu gitu loh, sekasih sayang itu gitu. Jadi kalau kita mau meniru, yaitu sebagaimana Rasulullah ketika
diberikan air tuba kan dibalasnya dengan air susu gitu ya. Kalau kita malah kebalikannya, dikasih air susu mungkin dibalas air tuba begitu. Tapi bagaimana Rasulullah ini luar biasa begitu ya. Jadi kita bisa nggak tetap berkasih sayang kepada orang yang menyakiti kita, memaafkan mereka, mendoakan, bahkan bisa nggak nyenengan kalau ada orang yang menyakiti kita, meremehkan kita, atau pokoknya membuat kita sakit hati, membuat kita nangis-nangis dan sebagainya. Lalu kita doakan kebaikan buat dia. Bisa nggak seperti itu? Itu yang harus kita teladani juga salah satunya. Atau ini juga di surat 48 ayat 29. Ya, di surat 48 ayat 29, yang bawa Al-Quran boleh sambil dibuka ya. Jadi surat Al-Fat, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sikap-sikap mereka yang diungkapkan dalam Taurat gitu. Artinya memang ia keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi, tetapi bersikap lemah lembut. Dan ini sekali lagi ke semuanya begitu ya. Banyak kisahnya juga bagaimana Rasulullah itu berlaku lemah lembut terhadap hewan, terhadap tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga saya percepat, pengertian rahmat itu adalah ampunan dari dosa. Tadi ada di yang surat yang 155, 56 sampai 57 tadi ya, di surat Al-Baqarah itu di situ kalau dibuka lagi silahkan. Nah, di situ juga mengandung arti ada kalimat ampunan dan rahmat gitu. Artinya ampunan itu termasuk dalam konteks kalau dalam satu kalau memang dia disebut sendiri-sendiri memang ada arti yang berbeda, tetapi ketika disebut bersama ada arti yang berbeda, tapi ketika kemudian salah satu disebut itu ampunan itu akan merupakan subset ya, atau himpunan bagian dari rahmat itu sendiri. Ada di surat An-Nisa ayat 17-18 atau Nuh ayat 10 dan sebagainya, nanti silahkan dicek sendiri. Jadi bagaimana kemudian kita memperbaiki kesalahan kita terhadap siapa? Semuanya, kesalahan kita terhadap Allah. Jadi kalau kita mau mencontoh Rasulullah Muhammad, maka kita yang memperbaiki, mohon ampun banyak-banyak terhadap kesalahan kita kepada Allah. Kita tahu Rasulullah mohon ampunnya itu seperti apa, padahal beliau sudah diampuni, begitu ya. Jadi istighfar aja minimal 100 kali. Kita minimal 100 kali nyampe enggak lah, lalu siapa kita kalau 100 kali enggak nyampe? Lawang Rasulullah saja yang sudah diampuni sampai seperti itu. Atau kisahnya ini berhubungan ya, walaupun ini bukan Rasulullah, tapi Rasulullah banyak sekali kisah-kisah yang seperti itu, bagaimana Rasulullah memohon ampun. Kita tahu kisahnya Nabi Nuh juga ketika beliau berdakwah ditolak oleh umatnya, begitu ya, bahkan umatnya tutup kuping. Coba bayangkan jenengan ya, ada kita dakwah nih, kita mau menyampaikan hal yang baik, terus orang yang kita dakwah itu tutup kuping kayak gini di depan muka kita gitu ya, bahkan atau menutup mukanya. Itu rasanya seperti apa? Tapi beliau tidak marah-marah, tapi justru beliau berdoa kepada Allah, dan yang diucapkan salah satu doanya itu adalah mohon ampun kepada Allah. Atau Nabi Musa gitu ya, bagaimana kemudian ini dalam konteks yang luar biasa, apa ya, mengejar keridhaan Allah itu loh, ketika dikejar Fir'aun, kemudian lari sampai laut terbelah itu dan seterusnya, itu kan kemudian mau menuju tempat yang dijanjikan Allah di bukit itu, tempat yang sudah dilakukan perjanjian dengan Allah, dan di sana Allah berjanji akan menemuinya, akan bertemu dengannya, dia akan bertemu dengan Allah gitu ya, Nabi Musa itu. Nah, kemudian tapi kan umatnya namanya habis dikejar-kejar kayak gitu ya, capek gitu, jadi udah lelah, udah nggak sanggup jalan lagi, tapi kemudian sama Nabi Musa akhirnya karena itu tadi, karena sangat inginnya, tidak ingin mendapatkan tidak ingin melakukan kesalahan gitu ya kepada Allah agar Allah memberikan ridhonya, beliau kemudian mengatakan, ya udah umatku, kalian istirahat dulu, kemudian tapi nggak ditinggal, ditemani Nabi Harun gitu ya, ditemani Nabi Harun, lalu beliau melanjutkan perjalanan tanpa istirahat, walaupun apakah tidak lelah, ya lelah begitu loh, tapi beliau terus berjalan. Kemudian dan itu diabadikan dalam surat surat apa ya, Al-Hajj ya mungkin, nanti boleh dicek di surat Al-Hajj insya Allah, yang kisah itu 80-an, coba saya cek sebentar aja. Oh, nggak ada ya.
Ini masih kisah tentang Nabi. Oh iya, barang siapa membalas iman. Ya, nanti saya ini kan ya dia. Tapi di situ di redaksi surat itu kemudian Allah bertanya gitu. Intinya, ya Musa, kenapa engkau tinggalkan umatmu begitu ya? Dan Nabi Musa mengatakan, ya Allah, nanti mereka akan menyusulku. Dan aku kemudian duluan ibaratnya begitu ya, karena aku tidak ingin kehilangan ridhomu. Aku ingin mendapatkan ridhomu. Sampai seperti itu. Nah, itu kepada Allah. Kita selalu mohon ampun dan lain sebagainya. Kemudian juga kepada kalau Rasulullah dengan bersolawat dan sebagainya begitu ya, kepada keluarga terutama, kepada orang tua kita gitu kan, pasti banyak sekali kesalahannya kita, kesalahan yang kadang tidak disengaja, yang kadang menurut kita tidak merasa bahwasanya itu kesalahan ketika kita lama tidak telepon gitu ya, ketika kita kadang-kadang kalau ada perbedaan kemudian kalimat kita agak meninggi gitu, padahal orang tua itu tidak pernah mengharapkan sesuatu yang lebih dari kita. Orang tua itu pasti hanya mengharapkan kita bahagia. Orang tua itu pasti hanya ingin memberikan semua yang terbaik buat kita gitu ya. Jadi tapi kadang-kadang kita kemudian banyak kesalahannya kepada beliau-beliau, atau lupa mendoakan, kurang rutin mendoakan, kurang banyak mendoakan begitu. Nah itu, atau kemudian kepada juga suami, kepada anak-anak gitu, mungkin kadang kita berkata kasar, berkata keras kepada suami dan lain sebagainya. Banyaklah gitu ya kesalahan-kesalahan yang kemudian kalau kita ingin meneladani Rasulullah, yaitu kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah rahmat itu adalah sebagai petunjuk. Tadi itu masih di ayat yang sama, di surat yang Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tadi, salah satunya dalam pembahasan rahmat itu di akhir kalimatnya adalah agar mendapatkan petunjuk. Artinya ketika kemudian kita melaksanakan sesuai yang ditetapkan oleh Allah dan kita mengikuti Rasulullah, kita akan mendapatkan petunjuk untuk bertobat menjadi hamba yang lebih baik begitu ya. Jadi itu bisa ya tadi di surat itu. Nah jadi kalau kemudian apa yang bisa kita teladani secara pribadi dari Rasulullah, yaitu semua. Termasuk tadi juga saya sudah menyinggung beberapa untuk keluarga, gitu kan ya. Jadi, nanti gimana kita meneladani Rasulullah di dalam keluarga? Yaitu tadi, bagaimana kemudian berkasih sayang, terutama dengan keluarga. Kita tahu bagaimana kasih sayangnya Rasulullah dengan istri-istrinya, begitu ya. Jadi, bagaimana beliau sangat menghormati Bunda Khadijah, bagaimana beliau memanggil Aisyah dengan panggilan yang disukai, dengan panggilan kesayangan. Kemudian juga bagaimana juga beliau menyempatkan untuk istilahnya melakukan hal-hal yang kayak nonton sesuatu bareng, berolahraga bareng, begitu ya. Kemudian juga bahkan menggendong dan lain sebagainya, dan memahami. Ingat kan kisah yang ketika jadi saat itu ada Aisyah, kemudian ada sahabat juga, ada Rasulullah, datanglah seseorang membawa makanan untuk Rasulullah dari istri yang lain. Ketika kemudian disampaikan, itu langsung sama Aisyah gitu ya, langsung dibuang, dibanting begitu. Tapi Rasulullah tidak kemudian langsung marah, waktunya habis ya, tidak langsung marah atau bagaimana, tetapi beliau memahami bahwasanya, jadi beliau mengatakan nggak apa-apa, tenang saja, ibumu sedang cemburu gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi itu yang luar biasa. Lalu bagaimana dan juga kita juga tahu banyak kisah yang diceritakan bahwasannya beliau tuh turun dalam menjaga rumahnya gitu ya, ikut membantu. Jadi kalau diceritakan bahkan beliau menjahit ininya yang robek sendiri gitu ya, atau sandalnya yang lepas sendiri begitu dan lain sebagainya. Padahal tatarannya beliau adalah beliau adalah pemimpin negara gitu ya, apalagi Rasul begitu. Nah itu yang dilakukan. Jadi beliau tidak berkata yang kasar begitu terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istri-istrinya. Nah, kita sebagai istri kepada suami juga demikian. Kemudian bagaimana sikap beliau terhadap masyarakat? Nah, ini terlalu banyak untuk diceritakan. Tapi semua yang saya sampaikan tadi terkait dengan
hikmahnya Rasulullah yang itu kita laksanakan melalui Al-Quran, insya Allah sudah menggambarkan itu ya. Jadi bagaimana kemudian kita mencari solusi itu dari Al-Quran, dari Islam. Kemudian selalu berdoa kepada Allah. Bagaimana kemudian yang kedua tadi ini ya, hubungan akhlak kita kepada sesama, kepada lingkungan, bahkan kepada orang yang kafir sekalipun, begitu ya. Kepada orang yang kafir kita juga tetap berlaku yang baik. Artinya bermuamalah kalau dalam piramida mahabbah, tingkatan mahabbah ya, tingkatan cinta itu salah satunya kan juga kalau yang terbawah terhadap benda dan lain sebagainya, tapi nanti di atasnya juga terhadap orang-orang yang kafir itu dalam artian bukan kita mencintai kayak gimana, enggak, tapi kita tidak membenci mereka, kita bermuamalah dengan mereka. Jadi bukan berarti kalau kemudian kita dengan orang kafir pas kita bagi-bagi makanan gitu, oh yang kafir nggak usah gitu kan, nggak seperti itu. Jadi itu adalah wujud bagaimana akhlak kita kepada mereka gitu. Terus kemudian juga istilahnya tadi terkait dengan bagaimana dengan masyarakat ini kita juga kita sering diajarkan dari dulu diajarkan doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa-doa yang lain yang itu mendoakan seluruh masyarakat gitu. Dan demikian juga Rasulullah begitu. Dan yang terakhir juga bertobat dan mengajak bertobat. Kalau kemudian sering dibahas begitu ya sifatnya Rasulullah, kemudian kan dikompres dalam sidik, amanah, fatonah, tablik begitu. Dan juga ada komitmen di sana dari Rasulullah. Maka juga sikap-sikap ini yang harus kita tiru gitu. Kalau itu dalam konteks implementasinya. Jadi ketika Rasulullah itu sidik, benar, berkata jujur. Jadi bahkan ketika beliau mengumpulkan saudara-saudaranya di awal beliau mau menyampaikan secara terbuka itu, menyampaikan dakwahnya secara terbuka, beliau mengatakan, apakah kalian percaya jika aku katakan di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang? Dan itu orang-orang itu kemudian mengatakan percaya kan, walaupun mereka kemudian mengingkari ketika dikatakan beliau adalah Rasul. Itu lebih bukan karena ketidakpercayaan mereka terhadap Rasulullah, tetapi karena kesombongan mereka. Tidak rela jika kemudian ini lebih gitu ya, Rasulullah yang bukan siapa-siapa, istilahnya kalau di sana ada bani yang lebih mulia nasabnya dan lain sebagainya, yang itu kok istilahnya kok bukan dari mereka, kenapa kok Muhammad ini dan lain sebagainya. Kemudian juga fatonahnya cerdas, jangan dianggap bahwasannya kemudian harus sekolah dan lain sebagainya. Kita tahu Rasulullah ummi begitu ya, tapi bagaimana beliau bisa memahami situasi, kemudian memikirkan solusi yang bisa dilakukan, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Caranya adalah cukup dengan banyak banyak belajar, maksudnya banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak kemudian melatih diri untuk menyelesaikan permasalahan dan lain sebagainya. Kemudian juga amanah begitu ya, dapat dipercaya. Jadi apapun istilahnya orang-orang kafir pun ketika walaupun tidak mengakui mereka, tapi kalau nitip barang lebih percaya kepada Nabi Muhammad begitu. Jadi hendaknya kita juga seperti itu. Nah ini di apapun kita, di pekerjaan kita, mau kita bisnismen ya kita bisnismen menjadi muslim yang baik seperti Rasulullah ketika berdagang itu seperti apa, tidak riba dan lain sebagainya. Kalau kita jadi pekerja juga bagaimana kita bekerja yang baik. Ketika Rasulullah masih bekerja sama Khadijah begitu ya, atau bekerja membantu pamannya dan sebagainya, bagaimana juga menghormati yang mereka bekerjanya itu dan lain sebagainya. Nah intinya kalau terhadap masyarakat, Rasulullah itu adalah orang yang dadanya sangat luas, dadanya sangat lapang. Begitu kita tahu bagaimana di peristiwa Taif, bayangkan kita berdakwah, mengajak kebaikan, ditolak, bukan hanya ditolak, tapi dilempari batu, diusir-usir sampai berdarah-darah, begitu ya, sampai beliau akhirnya harus lari sampai kemudian akhirnya terduduk begitu ya, saking memang kondisinya sudah sangat sakit, semua darah bercucuran di mana-mana. Kemudian Jibril menghampiri, ya Rasul, ya Muhammad, apakah engkau mau aku berdoa kepada Allah agar ditimpakan azab kepada orang-orang ini? Tapi apa kata beliau? Beliau mengatakan tidak. Dan justru beliau kemudian berdoa bahwasanya, ya Allah, mereka adalah
mereka seperti itu hanya karena ketidaktahuan mereka. Mereka belum tahu, dan ya Allah karuniakanlah dari tulang subi mereka, dari keturunan mereka nanti orang-orang yang akan menjadi mujahidmu, yang akan menjadi pembelamu, gitu ya. Jadi itu, dan itu kemudian doa itu jadi kenyataan di kemudian hari. Atau bagaimana kemudian juga beliau melakukan ini, cerita yang sudah sangat dikenal gitu, Yahudi tua itu yang disuapi itu dan lain sebagainya. Bayangkan kita setiap hari ngantar makanan sampai nyuapin. Nah, yang kita suapin itu, sambil kita suapin dia mencaci maki kita gitu loh, seperti itu. Itu jadi sampai Abu Bakar saja nggak bisa, dia jadinya dulannya kasar begitu karena menyakitkan mendengar Rasulullah dicaci maki seperti itu, gitu ya. Jadi itu, atau kemudian bagaimana juga beliau yang apa istilahnya betul-betul kepada masyarakat itu, ini termasuk juga patonahnya beliau ya, ketika kalau dulu tuh Islam itu datangkan ketika penduduk Arab jahiliyah, penduduk Mekah jahiliyah, termasuk salah satunya ada kampung begal, bahkan kampung Gifari, ada yang masuk Islam kemudian mengatakan bahwasanya saat itu masih sembunyi-sembunyi dakwahnya, tapi kemudian ya Rasulullah izinkan aku untuk mengumumkan keislaman kepada Bani Quraisy ini. Rasulullah enggak, nanti kamu dipukuli gitu. Terus beliau mengatakan, aku begal saja terang-terangan gitu loh, masa aku masuk Islam sembunyi-sembunyi gitu ya. Dan betul dia mengumumkan, dan betul dipukuli gitu ya. Nah, kan tapi di sinilah kebijakannya juga salah satunya, bagaimana ini masyarakatnya atau umatnya yang seperti ini kemudian dinasihati untuk karena setelah itu minta nasihat gitu kan ya, dinasihati untuk kamu kembalilah ke kaummu, belajarlah Islam yang benar, lalu dakwahi mereka. Dan beberapa tahun kemudian ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah, datanglah rombongan itu, sudah satu kampung begal sudah masuk Islam semua. Itu termasuk tabliknya, ada cerdasnya di situ gitu. Jadi kita siapapun, kita punya tugas untuk belajar Islam, kemudian mengajarkannya semampu kita. Dan yang jelas untuk masyarakat, kita tentu tahu umati ya. Jadi kita juga harus berpikir untuk ini sesuai dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi yang dipikirkan Rasulullah adalah umatnya yang terlebih dahulu. Jadi bagaimana juga kita kemudian berusaha sebanyak-banyaknya memberikan manfaat kepada umat di masyarakat di sekitar kita. Kalau bisa lebih luas lagi. Kalau kita punya kesempatan untuk lebih luas lagi, walaupun hanya sedikit, misalkan ya, dalam kan bentar lagi mau pemilu nanti di tahun depan gitu ya, misalkan cara kita untuk bisa bermanfaat, cara kita untuk bisa kemudian memberikan yang terbaik untuk masyarakat seluruh umat ini apa? Kita betul-betul gunakan hak pilih kita, dan kita betul-betul serius memilihnya, tidak asal memilih begitu, tapi betul-betul kita pilih mana yang kita tahu itu lebih baik. Kalau kita nggak tahu gimana? Ya cari tahu gitu. Jadi hal-hal itu semua yang kemudian harus kita contoh ya, rasanya nggak habis-habis, memang banyak sekali, tapi istilahnya silahkan dimulai dari sedikit apapun yang bisa kita lakukan. Insya Allah secapek-capeknya kita, sedikit-sedikitnya kita, sekecewa-kecewanya kita, ada Rasulullah dan Allah di atasnya yang tidak akan pernah capek begitu untuk menyayangi kita, untuk membuat kita bahagia, untuk memberikan kebahagiaan kepada kita, untuk memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lebih 14 menit yang Mbak. Gak apa-apa Bu. Insyaallah tabarakallah. Semoga kita bisa selalu meneladani Rasulullah dengan berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Amin amin amin. Baiklah. Masih ada waktu 15 menit lagi, dipersilahkan kepada mbak-mbak, ibu-ibu semua yang ingin bertanya melalui mikrofon atau chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Penting kita lihat dulu di WhatsApp. Jika tidak ada ingin bertanya,
Kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin karena sudah waktunya 15 menit lagi, kita tutup aja. Tapi sebelumnya saya mewakili ibu-ibu, mbak-mbak seluruh peserta mengucapkan jazakillahu khairan kepada Bu Urakia. Masya Allah, tabarakallah, sudah kembali ke Indonesia. Semoga ilmu yang Ustazah berikan kepada kami semua bisa kami teladani, bisa kita teladani semuanya. Masya Allah, tabarakallah, bisa menjadi pedoman untuk berikutnya, insya Allah. Baiklah, di bulan yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Rasulullah, semoga bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin alamin. Baiklah, jazakumullahu khairan kepada ibu-ibu, mbak-mbak semua yang telah berhadir pada malam hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jazakallahu khairan Ustazah, Masya Allah. Benar-benar Iya. menambah spirit, Masya Allah, dari materi yang tadi tentang bagaimana mengatasi musibah, bagaimana meneladani Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah jadi nambah motivasi ke berikutnya, insya Allah. Amin. Baiklah, kita tutup. Insya Allah bertemu lagi di Sabila berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Ya, semoga ya Allah memberikan barakahnya semua, dan kita nanti bertemu di barisan Rasulullah ya, insya Allah di hari Asyura. Semoga pamit izin. Assalamualaikum warahmatullahi Pamit wabarakatuh. juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.